Di kawasan eks proyek lahan gambut 1.000.000 hektar Kalimantan Tengah, ribuan kilometer saluran irigasi dengan berbagai ukuran, besar dan kecil, dari primer hingga tersier, telah dibangun oleh pemerintah antara tahun 1995 hingga 1997. Sedangkan sejak era reformasi tahun 1998 hingga kini, ribuan lagi saluran-saluran atau parit-parit kecil dibangun oleh masyarakat. Ditutup, ada pintunya, sehingga air menggenangi lokasi di sebelah atas. Saluran-saluran kecil atau parit-parit dengan lebar sekitar 60 sampai 200 cm dan dalam 70 sampai 100 cm dengan panjang 3 sampai 13 km sering dijumpai menyodet hutan rawa gambut di Kalimantan maupun Sumatera. Parit-parit ini dibuat oleh para penebang kayu sebagai sarana untuk mengangkut kayu hasil tebangannya. Keberadaan saluran dan parit-parit tersebut secara hidrologi menjadi sistem drainase buatan yang tidak terkendali dan diduga telah menyebabkan terkurasnya kandungan air di lahan gambut, sehingga gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Hal tersebut telah terbukti di berbagai lokasi lahan gambut Kalimantan Tengah dan Sumatera, di mana kebakaran sering terjadi pada lokasi-lokasi yang ada parit dan salurannya. Dalam rangka menyelamatkan hutan dan lahan gambut, Wetlands International Indonesia Program bekerja sama dengan Wildlife Habitat Canada dan didanai Canadian International Development Agency telah melaksanakan uji coba penyekatan atau penabatan beberapa saluran dan parit-parit di lahan gambut Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Tujuan utama dari penyekatan saluran-saluran atau parit-parit ini adalah untuk memperbaiki tata air di lahan gambut agar air tidak terkuras dari lahan gambut pada musim kemarau sehingga gambut tetap basah dan sulit terbakar. Uji coba penabatan untuk lokasi di Kalimantan Tengah telah dilakukan pada saluran primer induk dan saluran primer utama yang terletak di daerah Mentangai, Kabupaten Kapuas. Sedangkan kegiatan penabatan pada parit-parit milik masyarakat dengan panjang parit antara 3 sampai 13 km dilakukan di Desa Muara Puning, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dan Dusun Merang, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita akan perhatikan di sini perubahan debit air setelah ditutup. Saat ini air masih deras karena masih bisa melewati daripada tabat atau blok. Nah, ini kita rasakan bahwa air sekarang sudah mulai berkurang debitnya setelah tabat sudah sedikit agak rapat. Jadi tabat yang baru ini dibikin lebih miring sehingga lebih kuat untuk menahan air. Dalam pelaksanaan penyekatan saluran dan parit-parit tersebut, Wetlands International Indonesia Program telah berkonsultasi dengan berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah setempat.
Bentuk tabat atau sekat dapat bervariasi dari yang paling sederhana, yaitu berupa dam papan atau plang dam yang terdiri dari selapis papan-papan yang saling berhimpitan dan dilapisi plastik, hingga dam komposit yang ditimbun dengan berkarung-karung tanah mineral. Pelaksanaan sistem konstruksi penyekatan saluran atau parit sepenuhnya dilakukan secara konvensional dengan melibatkan secara langsung penduduk lokal sebagai tenaga kerja maupun pelaksana konstruksi di lapangan. Dengan cara demikian, diharapkan timbul rasa memiliki oleh masyarakat terhadap sekat-sekat yang dibangun serta bersedia untuk merawatnya. Bahan-bahan penyekat yang digunakan dalam hal ini berasal dari lokasi sekitarnya, misalnya dengan kayu belangeran yang tahan air. Kemudian kayu-kayu tersebut dibenamkan sampai menyentuh lapisan tanah mineral di bawahnya. Untuk menyekat saluran seperti ini dibutuhkan sekitar 325 sampai 425 tiang kayu belangeran dengan panjang setiap kayu 12 sampai 15 meter. Untuk memperkuat bendungan, tiang sekat vertikal dan horizontal diikat dengan menggunakan mur dan baut. Kemudian bagian atas tiang sekat vertikal dipotong dengan gergaji. Dan untuk mengurangi derasnya aliran air, ruang sekat dilapisi plastik kedap air atau geotekstil. Kemudian setiap ruang sekat tersebut ditimbun dengan tanah atau kantung yang berisi tanah mineral. Penimbunan ruang sekat ini bertujuan agar bendungan menjadi kuat dan dapat juga digunakan untuk perlintasan para pejalan kaki atau satwa. Untuk menimbun bendungan seperti ini dibutuhkan sekitar
20.000 sak atau karung tanah mineral. Pelaksanaan kegiatan penyekatan tidak hanya berfokus pada konstruksi tabat atau sekat semata, melainkan disertai dengan program lain berupa penanaman di kiri kanan tanggul dan saluran dengan spesies tumbuhan lokal seperti rumbia atau sago, jelutung, ramin, tumih, dan belangeran. Akhirnya deketin nanti. Akhirnya deketin juga. Akibat sampingan dari penyekatan saluran atau parit adalah terbentuknya ruas-ruas berair yang menyerupai kolam-kolam memanjang yang dapat dijadikan sebagai sekat bakar, sehingga membatasi penjalaran api ke lokasi lainnya, atau bahkan di dalam ruas-ruas yang tersekat ini dapat juga dijadikan kolam ikan yang nantinya dapat memberikan tambahan nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Ini Pak Ahmad sedang mau nangkap ikan ya di bekas parit yang kita tabat gitu. Iya. Biasanya jenis ikan apa yang ditangkap di parit ini, baik menggunakan apa namanya rengge gini ataupun alat yang lain? Ya kalau misalkan ringgi ini jenisnya jenis ikan seluang, ikan sepat. Nah ikan itu kelatau topo. Nah kalau jenis yang lain seperti ini, ya ikan kapar, taruan, nah lele, sama mihau, sepat, kais juga ada, aku puyuh, biawan, ada semua. Ya. Jadi menurut pendapat Pak Ahmad, dengan ditabatnya parit ini ada dampak positifnya nggak dalam hal ikan misalnya? Dalam penabatan ini, semasa penabatan ini ada dampak keuntungannya gitu, positif lah. Nah, satu, ikan ya pada terkumpul di sini. Yang keduanya ya kalau keluar masuk di sini kan enak. Kalau musim kemarau gini kan, kemarinnya musim gini sudah kering. Nah sekarang adanya tabat ini kan enak, kalau pakai sampan juga enak. Nah, terus dari sisi kebakaran hutan kira-kira bisa nggak ini mencegah kebakaran hutan dengan ditabat ini? Kalau sudah kita lihat yang kayak gini, saya wani menjamin 100% nggak akan terbakar lagi. Nah karena masyarakat sudah ada kesadaran juga sebagiannya. Nah melihat keadaan begini kan manfaatnya kan ini ditanami padi. Nah, kemarin nggak ada ditanami apa-apa. Ya, jadi dengan kehadiran, dengan cara menabat kanal atau penutup kanal parit ini, bahwa ternyata dampaknya sangat positif. Sangat gitu positif. Ya, khususnya untuk perikanan atau ikan, untuk mencegah kebakaran, ya, gitu. terus juga bisa ditanami. Bisa ditanami. Gitu, sekitarnya karena dia selalu basah. Ya selalu basah. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ya. atas informasinya. Mari. Parit, balunuk. Konsep pemanfaatan sekat yang berair sebagai kolam ikan sebenarnya mengadopsi dari sistem beje, yaitu kolam-kolam yang banyak dibangun di lahan gambut oleh masyarakat di pedalaman Kalimantan Tengah. Kolam-kolam semacam ini ternyata mampu memerangkap ikan yang berasal dari luapan air sungai di sekitarnya ketika musim banjir
dan sekaligus juga sebagai pencegah penjalaran api di lahan gambut. Angkat lebih tinggi lagi. Dengan melakukan penyekatan-penyekatan terhadap saluran dan parit-parit di lahan gambut, disertai pula dengan usaha-usaha rehabilitasi di sekitar saluran dengan berbagai jenis tanaman asli lahan gambut, kita berharap semoga lahan gambut tetap menjadi lahan basah yang dapat memberikan manfaat luas bagi kehidupan di atasnya maupun di sekitarnya.